Baik sobat webinar sekalian, selanjutnya kita akan memasuki di sesi yang pertama. Ya, di sesi yang pertama, pengalaman, kita akan mendengarkan pengalaman ATLM, salah satu teman kita juga, yang menjadi relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Kita menghadirkan Bapak Pitra Nurdinta, AMDAK, biasa dipanggil Mas Pitra. Selamat pagi Mas Pitra. Selamat pagi Mas Yanuar. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu ya di tengah kesibukannya bekerja bagi relawan gitu ya. Tentu bahagia sekali, banyak pengalaman, suka duka pada saat bekerja di rumah sakit di Wisma Atlet ya. Kabar semua tim juga baik ya Mas Pitra ya? Baik Mas. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya selalu bersemangat untuk melayani begitu ya. Baik, selama waktu 45 menit akan disampaikan nanti materinya, dan beliau adalah salah satu ATLM gitu ya. Pendidikan terakhirnya D4 analis kesehatan. Tapi masih ongoing Mas. Masih ongoing. Lagi proses. Iya. Baik, jadi di sela-sela masih tetap juga menjadi relawan juga. Jadi mudah-mudahan cepat selesai juga ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, dan sekarang menjadi kepala di laboratorium di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Untuk tidak memperpanjang waktu, alhamdulillah. Ya. Mari kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Mas Pitra. Selama waktu 45 menit, presentasi kami persilahkan dan nanti akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Baik, disilakan kepada Mas Pitra untuk memulai presentasinya. Ya, baik, terima kasih Mas Yanu atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPP Patelki dan tim Mindre yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing hari ini. Semoga bisa menjadi sharing pengalaman buat teman-teman. Baik, saya akan memulai sharing saya hari ini. Sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk jadi relawan, saya bekerja di salah satu rumah sakit di Malang, di Rumah Sakit Kanjuruhan. Di sana juga merupakan salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19, dan ada sedikit informasi untuk di RSUD sendiri. Memang kasusnya tidak terlalu banyak seperti yang di sini. Di sana untuk screening untuk pasien-pasien yang dicurigai ada COVID-19, itu kita lakukan pemeriksaan darah lengkap, glukosa darah, SGOT, SGPT, urin kreatinin, dan CRP. Nah, dari situ nanti akan dianalisa. Ya, tentunya saya mengucapkan salam buat teman-teman yang di RSUD, tetap semangat, tetap berjuang, kita sama-sama berjuang agar pandemi ini segera berakhir, meskipun kita tempatnya tidak satu tempat ya. Nah, ini mungkin yang berkecambuk di hati teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Saya mewakili pertanyaan yang mungkin masuk ke saya. Kenapa sih? Apa motivasinya? Kenapa saya kok mau sih jadi relawan? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini pakaian kami. Kita menggunakan coverall. Akan saya jawab dulu ya, kenapa saya menjadi relawan. Saya pernah melihat bahwa, dan saat ini saya merasakan ketika kemarin saya mau berangkat itu, pertama memang ada perasaan takut, cemas, campur aduk ya. Tapi entah kenapa di hati saya itu menguatkan saya untuk melangkah ke sini. Saya hanya satu tekad bagi saya adalah bersama-sama berjuang bagaimana pandemi ini akan segera berakhir. Dan satu hal yang saya ambil adalah saya ingin menjadi manfaat bagi orang banyak. Mungkin itu. Nah, ini sedikit foto-foto saya sama teman-teman, karena untuk menghilangkan rasa stres ketika di dalam,
dengan kondisi pakaian lengkap seperti ini. Nah, ini sedikit saya sharingkan terkait mungkin teman-teman, karena ini kita tidak pernah tahu pandemi ini kapan akan berakhir, dan kita pastinya selalu berharap pandemi ini akan berakhir ya. Nah, ini mekanisme kerja di sini. Nah, kita mulai dari gelombang 7 itu 30 hari kita on duty, kemudian kita rapid test. Nah, di sini ada pilihannya, kita memperpanjang atau tidak memperpanjang. Sama-sama kita karantina 14 hari, kemudian pemeriksaan kesehatan lagi, baru kita on. Saya sangat bersyukur sekali selama saya di sini, saya terus mendapat dukungan dari teman-teman Patelki Kabupaten Malang, dari teman-teman Patelki Jatim yang sangat luar biasa, dan tentunya dari teman-teman Akademi Analis D4 Analis Poltekkes Surabaya. Saya ucapkan salam hormat buat teman-teman semuanya. Nah, saya ditugaskan di Wisma Atlet sejak tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 April, maaf. Tanggal 2 April, kemudian masa tugas saya sampai tanggal 2 Mei, dan habis itu kita karantina baru dikembalikan ke instansi awal. Nah, foto yang di sebelah saya ini adalah tempat rumah sakitnya. Tempat rumah sakitnya itu terdiri dari 32 lantai, dan semuanya penuh. Semoga akan segera berkurang. Tapi sampai saat ini masih tetap penuh dengan kondisi yang seperti ini. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan sebanyak apa jumlah penderita. Jadi saya ingatkan kembali, mari kita berjuang dari tempat kita masing-masing, bagaimana kita bisa segera memutus mata rantai dari penyebaran COVID ini. Nah, ini protokol masuk ke dalam rumah sakit, karena saya balik dulu di sini. Nah, di seluruh area ini, area yang gedung yang cat kuning ini, semuanya itu merupakan zona merah. Jadi kalau di sini semuanya zona merah dan semuanya tempat isolasi. Kenapa? Jadi untuk masuk ke dalam rumah sakit, kita harus menggunakan pakaian lengkap, yaitu coverall, masker N95, masker bedah, kacamata Google atau face shield, terus kemudian handscoon 2 kali, bisa 3 juga, kemudian sepatu boot. Nah, untuk urut-urutan yang kita gunakan, nah di sebelah ujung bawah kanan ya, itu seperti itu kita menggunakannya, karena saya termasuk yang posturnya agak tinggi ya. Jadi untuk pakaian coverall-nya itu agak sama handscoon-nya itu agak terbuka. Jadi di sela tangan handscoon sama itu saya tambahi lakban. Jadi kita pastikan benar-benar tertutup. Nah, untuk urut-urutan pemakaiannya ini sebenarnya kalau untuk masuk tidak terlalu ada masalah, karena kita dalam kondisi masih bersih ya. Tapi kalau yang harus diperhatikan itu ketika nanti kita keluar, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini suasana kita di dalam ruang pemeriksaan. Ini teman-teman yang sedang dinas. Ini saya bagikan beberapa foto-foto kegiatan pemeriksaan. Nah, ini. Karena dengan kondisi pakaian yang serba lengkap seperti ini, yang pastinya kita tidak mungkin balik, kita tidak mungkin keluar. Jadi ketika kita sudah di dalam, kita harus tetap tetap menggunakan pakaian itu selama 6 jam. Jadi durasi kerja kita 6 jam. Kenapa durasi kerja mungkin sedikit lebih pendek? Karena di dalam itu suasananya mungkin teman-teman yang sama-sama pakai pakaian seperti itu mungkin bisa merasakan juga ya, bahwa pertama kita harus menahan kencing, mungkin kita menahan semuanya ya, menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Jadi memastikan bahwa kondisi kita harus fit. Jadi di sini ini
kita dipastikan bahwa kita jangan sampai kelelahan. Karena kalau kita kelelahan, baik kelelahan secara fisik, baik kelelahan secara mental, itu akan mengakibatkan imun kita menurun, mungkin seperti itu. Jadi kita benar-benar di apa ya, asupan gizi dan jam kerjanya memang benar-benar ditata sehingga tidak ada kelelahan dari kitanya. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang memang dikerjakan di sini, dan memang belum banyak pemeriksaan yang dilakukan di sini. Akan tetapi ini akan semakin hari kita tambahkan pemeriksaan-pemeriksaan itu agar secara kebutuhan bisa terpenuhi. Karena memang pasien-pasien yang ada di Wisma Atlet ini sendiri meliputi pasien-pasien dengan tingkat keparahannya mungkin tingkat ringan dan tingkat sedang, sehingga tidak terlalu rumit ya. Nah, lanjut, kemudian slide selanjutnya adalah tentang penanganan spesimen. Bagaimana sih penanganan spesimen di RS Wisma Atlet? Sudah saya sampaikan di awal tadi, semua area di sini kita anggap zona merah, sehingga kita semua sudah siap dengan apa yang kita lakukan. Jadi untuk pakaian jadi tidak ada masalah ya. Jadi untuk penanganan spesimen tidak ada penanganan spesimen secara khusus. Mungkin di beberapa rumah sakit, dan kemarin kita sharing-sharing sama teman-teman ada desinfeksi terkait tabung spesimen setelah di ruang isolasi kemudian dibawa ke laboratorium dan sebagainya. Tapi untuk di sini tidak ada seperti itu. Nah, semuanya karena dianggap infeksius. Setelah pengambilan spesimen dilakukan oleh perawat ruangan, baik perawat UGD, itu spesimen diantar ke laboratorium dengan belangko permintaan yang sudah sesuai dengan permintaan dokter. Terus selanjutnya, setelah sampel dikirim di laboratorium, dilakukan pendataan terkait pemeriksaan dan lain-lain dilakukan oleh perawat dan siapa pengirimnya. Kemudian kita terima, kita lakukan pre-analitik, kita pastikan bahwa kesesuaian dari belangko permintaan, kesesuaian darah dan belangko permintaan, kemudian kualitasnya apakah ada bekuan atau yang lain-lain, ini normatif ya, kita ATLM pastinya melakukan seperti itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lab, itu kita pastikan bahwa alat sudah siap, sudah dengan kontrol hematologi sama kimia klinik, kita pastikan sudah sesuai dengan standar. Kemudian kita lakukan analisa pemeriksaan. Untuk analisa pemeriksaan mungkin tidak banyak saya ceritakan karena analisa pemeriksaan hampir sama, alat yang digunakan dan metode yang digunakan hampir sama dengan yang ada di tempat kerja teman-teman. Proses pemeriksaan hematologi mungkin kurang lebih sekitar 1-2 menit, kimia klinik mungkin sekitar 30 menit. Kemudian setelah hasil kita dapatkan, kita lihat apabila ada hasil yang meragukan atau kira-kira hasilnya itu kurang sesuai, kita mungkin biasanya konfirmasi ke ruangan tentang teknik pengambilan dan sebagainya. Terus kemudian setelah kita mendapatkan informasi itu dan apabila hasil itu mencurigakan, kita pasti melakukan pemeriksaan duplo pemeriksaan. Setelah kita melakukan duplo pemeriksaan, kemudian kita lakukan konsultasi ke dokter spesialisnya. Dokter spesialis di sini Dokter Asep Tantula. Jadi kita lakukan konsultasi terkait hasil tersebut. Apabila sudah ada ACC dari dokter dan memang itu perlu segera dikeluarkan, tentunya apabila hasil itu kritis dan sebagainya, itu kita akan segera melaporkan hasil itu kepada perawat. Nah, ini mekanisme pelaporan hasil. Nah, di sini di seluruh lantai di rumah sakit Wisma Atlet
semuanya dilengkapi dengan handphone. Jadi komunikasi antar ruangan itu menggunakan handphone. Nah, apabila ada hasil yang memang urgent dan harus segera dilaporkan, kita langsung mengkonfirmasi lewat WhatsApp ke ruangan yang memang meminta permintaan itu. Dan apabila hasil itu memang dibutuhkan, petugas ruangan akan segera mengambil hasil itu. Nah, mungkin seperti itu distribusi hasil. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan. Ada tanda-tanda bintang dan mungkin kalau di sini memang agak kurang terang sih dari fotonya. Ini ada hasil-hasil yang memang agak rendah atau agak tinggi, dia akan berwarna, dicetak warna yang berbeda. Nah, ini akan memudahkan untuk teman-teman di luar untuk mengetahui bahwa ini keluar dari range harga normal. Nah, ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman. Gimana sih tren hasil hematologi terkait pasien dengan COVID positif yang saya kerjakan di sini. Saya ini sampling beberapa sampel, sekitar 60 sampel selama beberapa hari ke belakang. Itu saya lihat bagaimana hasil hematologi terkait hemoglobin, kemudian leukosit, trombosit, dan lain-lain. Nah, yang pertama saya akan lihatkan ini hemoglobin ya. Hemoglobin kalau di sini ada peningkatan 9% ya dari nilai Hb. Ya, ini yang perlu saya ingatkan teman-teman bahwa pasien-pasien yang di sini adalah pasien dengan kasus ringan dan sedang. Jadi apa yang saya sajikan ini merupakan pengalaman saya yang ada di sini. Jadi ini bukan sebuah acuan ya, tapi ini sharing pengalaman. Nah, kalau kita lihat dari hemoglobin, 91% masih dalam batas normal. Nah, ini range umurnya ini memang kemarin tidak semuanya range umurnya ini saya dapat karena berkaitan dengan data. Jadi saya hanya melihat dari pemeriksaan. Jadi bukan dari range umur dan lain-lain. Dan ini yang terjadi peningkatan hanya 9%. Kemudian untuk hematokrit. Hematokrit yang terjadi peningkatan hanya 14%, ada 2% penurunan. Nah, kemudian ini selanjutnya ada leukosit. Nah, kalau leukosit ini terlihat cukup signifikan ya. Pada leukosit itu terjadi penurunan sekitar 34% dari jumlah yang saya hitung kemarin ya. Itu ada sekitar 34% leukositnya menurun. Nah, ini juga bisa menjadi petanda mungkin. Nah, dari leukosit ini nanti kita lihat, nah, nih 34% ini ternyata yang banyak penurunannya dari apa gitu kan. Nah, 34% ini ternyata dari neutrofil yang sangat signifikan. Terjadi penurunan neutrofil. Nah, kembali kami ingatkan bahwa hasil yang saya tampilkan ini hasil dari pengalaman saya, pasien dengan tingkat kasus ringan dan sedang. Nah, ini neutrofilnya yang turun sekitar 34%. Kemudian monositnya ada penurunan 11%, limfosit hanya 5%. Kemudian trombosit, eritrosit maksud saya, eritrosit tidak ada masalah ya teman-teman. Nah, ini trombosit. Dari trombosit ini ada penurunan 7% dari populasi yang saya hitung kemarin. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang memang
masih disiapkan di sini dan akan segera dilakukan di sini, tapi pada saat ini memang belum dilakukan di sini. Pemeriksaannya masih kami rujuk. Nah, prosedur dari perujukannya adalah yang pasti sudah mendapatkan ACC dari dokter spesialis yang menangani. Kemudian di sini di RSD Wisma Atlet bahwa tindakan swab dilakukan oleh dokter umum yang dibantu oleh perawat dan dilakukan di ruang tindakan yang telah disediakan. Jadi setiap lantai itu mengirimkan pasiennya ke ruang tindakan. Apa yang dilakukan lab terkait pemeriksaan ini? Lab hanya menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pengiriman sampel dan distribusi sampel dan persiapan belangko permintaan swab itu. Untuk tindakan kami masih belum melakukan dan pemeriksaan, tapi saat ini sudah disiapkan dan sudah rampung sekitar 70%. Mohon doanya semoga PCR di sini akan segera bisa dilaksanakan. Nah, untuk hasil untuk rujukan maksud kami kita kirim ke BBLK Jakarta dan waktu hasilnya itu kurang lebih sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, kalau tadi sudah saya ceritakan tentang bagaimana kegiatan di dalam laboratorium yang selama 6 jam itu tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, apabila sudah, ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dan yang harus digarisbawahi sama teman-teman. Disinilah yang rentan akan tertular dari virus itu. Jadi teman-teman harus diperhatikan. Oh ya, mungkin saya ingatkan kembali bahwa ketika kita di dalam lab tadi, itu di dalam lab disediakan alkohol 70% dan disediakan hand sanitizer. Itu setiap kali kita pegang sampel, kita selalu cuci cuci tangan kita dengan hand sanitizer atau alkohol. Itu terus menerus, maksud kami kita akan mencuci terus menerus. Jadi selama di dalam kita akan melakukan cuci tangan seperti itu. Nah, kembali ke sini, ini protokol keluar lab. Jadi ini yang harus diperhatikan. Mungkin yang benar ini protokol keluar rumah sakit ya. Yang pertama adalah saya tidak bisa menampilkan gambar yang sesungguhnya. Ini adalah gambar simulasi. Gambar yang sesungguhnya sebenarnya tempatnya areanya terbuka sehingga mungkin akan udaranya bebas, mungkin seperti itu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita masuk ke ruangan dekontaminasi. Yang pertama sepatu. Sepatu itu kita masukkan cairan dekontaminasi. Kemudian sepatu itu kita sikat. Setelah kita sikat seluruh bagian sepatu, kemudian kita pindah ke bak yang selanjutnya, yang isinya juga cairan dekontaminasi. Kita goyangkan kaki kita. Jadi sama kakinya masuk. Yang pertama juga sama kakinya ya. Yang kedua, kakinya juga masuk ke dalam ember yang berisi cairan dekontaminasi. Saya ulang kembali, mungkin teman-teman ada yang kurang jelas, karena ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita masukkan kaki dan sepatu kita ke dalam ember yang berisi cairan dekontaminasi dan sikat. Kemudian kita sikat. Setelah kita sikat, dua-duanya, gantian ya, bergantian teman-teman. Setelah kita sikat dua-duanya, kita masuk ke cairan dekontaminasi kedua, sepatunya dimasukkan dengan cairan yang lebih banyak, dan kemudian kita goyangkan sepatunya sampai bagian luar tertutupi dengan cairan dekontaminasi. Kemudian kita lepas. Kita lepas sepatunya di sebelahnya situ, kemudian kita berjalan kira-kira 5 langkah
Dan di situ kita akan disemprot seluruh badan dengan cairan dekontaminasi, disemprot dengan air bertekanan ya, yang isinya cairan dekontaminasi. Kemudian kalau kita sudah memastikan bahwa seluruh baju kita, jadi ininya seperti ini ya, nanti tangannya dibuka seperti ini, mungkin nggak kelihatan ya teman-teman. Intinya kita memastikan bahwa seluruh bagian tubuh kita tersemprot. Kemudian selanjutnya kita step yang ketiga, kita disemprot lagi sama air bertekanan. Sehingga untuk membilasnya. Nah, yang keempat ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tadi kan menggunakan handscoon lapis 2 atau lapis 3. Nah, yang keempat ini handscoon-nya kita lepas dulu teman-teman. Kita lepas dulu handscoon-nya. Kemudian setelah kita lepas handscoon yang pertama, kita lepas kacamata Google teman-teman. Ini yang kadang sakit. Jadi yang dirasakan teman-teman di sini itu ada sampai membekas. Jadi membekas di bagian hidung di atas, sama membekas di area sini. Itu karena penggunaan kacamata Google dan masker N95 yang cukup lama. Tapi pada saat kita melakukan kegiatan kan kita diharapkan tidak menyentuh bagian area muka, karena itu sangat beresiko apabila kita kontak dengan virus tersebut. Nah, kemudian kita lepas dulu kacamata Google, kita lepas, di situ sudah disiapkan tempat-tempat sampah untuk pembuangan APD kita. Setelah kita lepas kacamata Google, kita lepas masker, masker bedah, masker N95, kita lepas. Nah, yang sangat perlu diperhatikan, kita posisinya masih menggunakan handscoon ya teman-teman, karena handscoon-nya kita ada beberapa lapis. Kemudian setelah kita lepas masker, kacamata, N95, kemudian kita lepas cover all-nya. Ini yang harus diperhatikan. Kita buka resletingnya bagian atas sampai ke bawah, sampai mentok. Kemudian kita gulung pelan-pelan dari arah pundak. Jadi caranya seperti ini. Mungkin kita gulung terus. Nah, kita gulung seperti ini. Kita gulung seperti ini terus sampai pastikan bahwa area dalam posisinya menjadi di luar dan area luar posisinya menjadi di dalam. Ingat ya teman-teman, kita gulung mulai dari area leher, kemudian area dalam posisinya di luar, area luar posisinya di dalam, karena memastikan bahwa kita tidak menyentuh apabila kita tadi sudah kontak dengan virus. Terus kita gulung mulai dari pundak, tangan, kaki, kemudian kita buang ke tempat pembuangan, ke sampah. Selanjutnya, ada satu APD yang belum kita lepaskan, kita melepas handscoon. Sudah, setelah kita melepas handscoon, kita bergeser sedikit ke area cuci tangan, cuci kaki. Kita bisa melakukannya berulang-ulang beberapa kali. Terus kemudian, kalau di sini, itu ada ruangan kecil dekontaminasi lagi. Memastikan bahwa kita agar terhindar dari virus, kemudian kita absen dulu, habis itu kita ngambil peralatan baju mandi kita, habis itu kita mandi. Nah, setelah kita mandi, biasanya kami memastikan bahwa kami sudah bersih, kami mandi lagi di ruangan tempat tinggal kami. Tempat tinggal kami di dalam asrama. Kita biasanya mandi lagi dengan air hangat atau kita berbilas dengan air hangat. Mungkin itu teman-teman sedikit sharing dari saya. Saya atas nama perwakilan dari RS Wisma Atlet dan teman-teman seluruh tim dari Rumah Sakit Wisma Atlet mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Salam saya buat seluruh teman-teman yang sekarang saat ini sedang tugas atau sedang istirahat di RS
Wisma Atlet, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekompakan, pastinya tetap berjuang. Dan satu lagi salam hormat saya kepada Dr. Asep Tantula yang telah membimbing kami semuanya sehingga terjadi suasana yang harmonis dan kekompakan yang luar biasa di Wisma Atlet. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Here we go now.